ini coba. Nah, coba tuh. Belum ketemu buat ngerekamnya mungkin ya Ustaz. Udah. Kalau pakai laptop saya bisa, kalau nggak pakai laptop. Nah, berarti Ya. sudah sampai sini basic mainstream. Pemikiran mudah-mudah wilayahnya sudah dapat? Basic mainstream. Jadi istilahnya kita harus akar ya. Jangan sampai ketipu dengan yang lainnya ya. Nah, contoh misalnya ini saya hapus lagi. Sampai hapus lagi ya. Nah, contohnya misalnya wa'id sekolah. Berarti misalnya ini saya hapus ya. Ini kira-kira bacanya robuka, robika, robaka. Robu. Robu. Kan al aslu fi'li robi rofun. Buka. Iya, betul. Jadi asalnya irob itu adalah rofa. Nah, kalau misalnya di sininya saya kasih min. Kalau di depannya min berarti menjadi apa? Robika. Min robika, betul. Gampang kan? Gitu aja. Apa sih susahnya? Tamis 2 gitu kan. Guru mah tidak susah. Jangan bilang susah ya. Kan yang penting tahu ya. Al aslu fil irobi rofun, asalnya irob. Nah, sekarang kalau itu kan udah bicara seperti itu ya. Nah, ini nih si B jumlah. Ini si B jumlahnya ada berapa ini? Yang di dalam kotak yang huruf yang bagian A ada berapa si B jumlahnya? Ada Dua. Dua. Ada 2 ya. Berarti ada berapa frase? Ada berapa apa? Frase. Dua. Ya, jadi gini. Frase kok jadi gini sih? Bentar, salah. Ini gimana, ngapus dulu. Nah, jadi kenapa jadi begini lagi? Psikologi dan kologisin. Ya, jadi ini supaya kita tahu ini ada berapa kotak, caranya adalah ya kita harus gini kan. Ini harusnya satu frase. Nggak boleh ini dibilang 2 frase. Oh iya. Dua Ya. fikir dan marad. Satu frase tapi Kalau- dua sebagai jumlah ya. Iya, ini namanya satu frase fi kulubihim. Nggak bisa gini. Misalnya ibu ininya dipenggal gitu ya. Nggak bisa. Nggak boleh. Ini harus satu frase. Ya. Karena di tamis 2 itu harus sudah tahu bahwa ini satu frase, nggak boleh kepenggal. Walaupun frasenya ini overlap gitu ya. Ini kan overlap kan? Iya. Overlap berarti dengan si B jumlah jar majrur dan ada wilayah nakiro. Nah, seperti itu. Ya. Berarti ini namanya 2 kotak. Yang ini isim utuh, yang ini berbentuk si B jumlah ya. Kalau ini bukan si B jumlah kan? Ya. Ya. Nah, kalau ini ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5. 7. Kalau kita waktu tamis 1, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, 7. Itu tamis 1. Kan ibu-ibu belajarnya tamis 2. 3, 4, 5. 5 ya. Coba kan kita garis-garis ya. Id kolam. Nah, gini kan. Nah, 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang si B jumlahnya ada 2 ya. Robuka sama lil malaikat.
Ya. Oke, berarti mudof ilaih sudah agak-agak Frasanya paham. ada dua ya, Ustaz? Frasenya ada dua, yaitu satu ini, kedua ini. Ya, frase ya. Nanti selanjutnya kita lihat lagi. Ini mah contoh yang mudah ya. Kita contoh selanjutnya. Nah, coba kita lihat yang mana dulu nih? Yang E apa yang C? Aja yang C. Yang C ya. Nah, ini bacanya, ini ada berapa kotak ini? Dua. Dua. Ya, betul ya. Ada dua ya. Sudah bisa mengkotak-kotakan udah hebat. Berarti Dua ini kotak. aja kan? Nah, berarti ini bacanya fitukianihim, fitukianuhum. Tukianihim. Yani. Ya, Ya. yani ya. Nah, ini ya mahuna ya. Oke. Berarti ini adalah si jumlah apa? Jar majrur dan Bermajul. Mudof ilaih. Nakirah. nah, betul. Berarti kita memang harus curiga. Ini kan ada nempel-nempel. Terus dia nggak tanwin misalnya ya. Terus dia nggak ada al. Oh, berarti dia mudof ilaih. Gitu aja. Curigaannya ya. Nah, kira-kira kalau yang D. Khairon apa khairun? Khairun. Kenapa nggak khairon? Kenapa nggak khairon? Nggak Nggak ada sebab musababnya dia khairon. Dia harus Khairun. karena apa? Al aslu? Rofa. Iya, asalnya irob itu adalah rofa. Jadi nggak boleh dibaca khairon, apalagi khairin ya. Kira-kira ini ada berapa? Dua. Ya, berarti satu Dua khair. frase. Khairun. Yang satu ini. Kenapa ini nggak bisa Yang dibelah? habis. Karena Ini satu frase. satu frase. Ya. Berarti ini bacanya alfin atau alfa? Alfi. Ini bukannya alif lam ya, ini bukan alif lam, ini hamzah ini. Hamzah. Bukan. Ya, alfun, 1000, alimun. Nah, seperti itu ya. Ini hamzah ya, bukannya alif ya, bukan. Ini hamzah. Hamzah ya. Min alfi. Berarti di sini syahrin, syahrun. Syahrin. Syahrin. Kenapa syahrin? Kenapa syahrin? Kenapa nggak syahrin? Sifat. Masih ada yang bilang mau subsifat. Selalu jar. Karena dia mudof ilaih. Mudof ilaih selalu jar. Contoh ini Contoh ini ya. Saya hapus. Kira-kira ini bacanya Alfi apa Alvin? Alvin. Kan nggak ada. Kan nggak ada. Ada alnya. Nggak ada. Iya. Dia bukan mudof lagi. Dia isim aja. Ya kan min khairun min Alvin. Betul. Nah, sekarang ada yang nanya tadi. Sekarang tadi ada yang nanya nih. Nah, kenapa ini menjadi syahrin? Emang bisanya apa? Mau jadi syahrun? Kenapa? Nah, kalau di sininya saya taruh al, kira-kira di sininya syahri apa syahrin? Syahri karena ada al. Min alfi syahri. Mudof ilaih boleh ada al, boleh nggak ada al, itu boleh. Ya kan?
Sudah paham sampai sini? Tadi menanya kenapa di sininya Syahrin? Ya ini karena nggak ada al. Ini tidak ada ya. Kalau ada al berarti dia Syahrin, Sahri. ya. Sampai sini sudah punya gambaran bahwa ini Syahrin gara-gara siapa ini? Gara-gara dia nggak ada al. Ada al. Berarti dia harus Syahrin. Nggak boleh ragu-ragu. Kebanyakan yang pada ragu-ragu bacanya. Betul. Khairun min alfi syahrin. Karena lupa. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Sampai sini paham? Berarti dia majrur karena apa? Karena dia mudhof ilaih. Ini namanya apa? Mudhof. Ini mudhof ilaihnya. Ini mudhofnya. Ini mudhof ilaihnya. Ya. Makanya kita sering namakannya mudhof ilaih. Itu sebenarnya mudhof dan mudhof ilaih. Maksudnya pakai dan. Tapi nggak usah dibaca dannya. Mudhof dan mudhof ilaih. Berarti ini mudhof ilaihnya. Untuk majrur dan juga madruf, i'rabnya selalu jar. Berarti yang jar selain majrur, madruf, berarti yang satu lagi adalah mudhof ilaih. Berarti gampang kan? Insya Allah. Isim yang majrur cuma ada gampang. gampang, nggak usah dibikin sulit. Ya. Tapi tersendiri mah sulit tetap. Enggak. Orang aja gampang ya. Yang penting belajar. Yang penting belajarnya paham. Jangan dibawa sulit. Insya Allah mudah-mudahan. Contoh yang E. Ya, kira-kira ada berapa kotak ini yang E? 1, 2, 3. Ya, ada yang bilang 4, berarti masih ada di Tami 1 dia ranahnya yang bilang 4. 1, 2, 3. Sini nak. Nah, Sini. nah gini ya, ketiga ya. Kenapa nggak zalika jaza'u aja? Kan katanya isyarah musyar'il. Kan gitu ya? Ya. Ini kan katanya kata tunjuk. Ini iya kata tunjuk, ini yang ditunjuk. Kata tunjuk yang ditunjuk bisa aja menjadi mubtada dan khobar. Betul? Kan gini, itu adalah sebuah buku. Berarti ibu nunjuk satu buku kan? Iya. Kan kitabun tuh satu buku. Iya. Nah, kalau ini dia nunjuk itu adalah jaza al muhsinina, balasan bagi orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Berarti ini kata tunjuk, ini yang ditunjuk. Kenapa nggak gini aja, Bu? Saya pengennya gini, saya pengennya gini, Bu. Saya pengennya contohnya gini. Ini Bu. Wazalika jaza'u. Boleh nggak? Kan pertanyaannya gitu ya? Ya. Pertanyaannya pasti begitu. Nah, sekarang kita lihat. Kalau zalika di sininya jaza'u, ya. Kita lihat dari artinya. Kalau untuk para pemula. Kalau di sininya misalnya cocok pakai adalah, itu adalah balasan bagi orang-orang beriman. Nah, ini di sini adalah mudhof ilaih. Kalau ini digabungin jadi satu, ini nggak boleh dipenggal. Kan ini sama sini kan satu kesatuan, kan ini kan satu frase kan? Iya. Ya kan? Kalau ini satu frase, ini digabung satu frase, berarti ini harusnya jadinya satu dong. Iya. Kan nggak bisa kan? Iya. Gitu loh. Berarti harus ada mubtada sama khobar kan? Berarti mubtada semuanya dong. Kalau ini jumlah ya berarti. Jadi kalau memang misalnya ibu menyangka bahwa ini adalah harus ngikut ke sini seperti zalikal kitabu,
itu nggak bisa. Kalau di sininya, contohnya, contoh ya, di sininya ada al, di sininya ada al. Wazalika jaza'u, ininya pastinya di sini nggak boleh ada al lagi. Tuh, Oh, nggak boleh ada. Kalau ada al lagi, ini berarti satu frase ini. Ini al, ini al, ini al, ini satu frase. Paham nggak di sini? Jadi mau subsifat ya. Iya, berarti ini kayak maksud sifat. Ya, jadi seperti satu frase. Tapi kalau ini yang aslinya, nah, kalau seperti ini, berarti kita harus ngerubahnya seperti ini. Kenapa? Karena dia walaupun kata tunjuk, ada yang ditunjuk, ini jabatannya sebagai mubtada. Zalika itu mubtada. Mubtada boleh kan menjadi isyarah? Isyarah boleh kan menjadi mubtada? Boleh. Boleh. Kan yang menjadi mubtada, nakiro, al-marid, panjang tuh ya kan? Zalika. Kan di sini ada kata adalah ya, cocok kan ya ada kata adalah. Nah, itu berarti zalika itu adalah jazaul muhsinina, balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Berarti al muhsinina ini majrur atau nasab? Majrur. Majrur karena dia sebagai Mudhof mudhof ilaih. ilaih. Kira-kira ini jabatannya sebagai apa? Khobar. Khobar. Ya. Gampang kan? Berarti Mas, kalau setelah isyarah itu ada alnya itu berarti yang isyarah musar ilaih ya Ustaz. ya, dari kalau misalnya di sini ada al nih, Berarti misalnya. itu pasti isyarah musar ilaih ya Ustaz. Ya, isyarah Bukan musyar ilaih gitu. Dia satu. Iya. Kalau di sininya ada al. Nih, ada al. ada al. Kayak zalikal kitabu itu ya tadi. Ya. Kalau di sininya al, ini kan al nih sebenarnya kan. Nggak kelihatan aja masa al jalika. Ini al marifat. Zalikal jazaul muhsinina. Nah, ini nggak bisa mubtada khobar, berarti ini adalah satu frase nih. Kalau al semua. Nah, itu satu bahasa. Oke, itu tadi contoh. Sampai sini ada punya pemahaman? Jadi jangan sampai ya. Ini berarti tadi jumlah apa? Jumlah mubtadaiyah ya. Ya. Oke. Kalau yang F ini ada berapa? Ada berapa kotak? Iya, Satu, dua, tiga, empat, lima. Betul. Nah, Nasrullah. sorry, salah. Ya, Nasrullah itu mudhof. Nah, gitu ya. Asik menggaris. Kira-kira ini jumlah apa? Fi'liyah. Fi'liyah. Oh, udah pada pinter semua ya. Nah, sekarang kira-kira ini nasru apa nasri? Nasru. Kenapa enggak nasrun? Karena mudhof. Karena mudhof. Betul. Berarti kita harus curiga ya. Dia itu nggak ada alnya, dia nggak ada tanwinnya. Terus di sininya ada yang al gini, berarti di sininya nasrullahi ya. Tuh. Berarti di sininya al-fathu al-fathi. Al-fathu. Ya, kenapa al-fathu? Karena atop matub ke nasru. Ya. Mengikuti yang seru itu. Mengikuti yang di sini. Ya. Ini cara terjemahnya gimana? Ini ja'a kan jumlah fi'liyah. Ja'a. Cara terjemahnya gimana nih?
Berarti ini Jika. kan apa ya? Jika Pertolongan Allah datang, gitu ya. Pertolongan Allah Pertolongan Allah dan 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 kemenangan telah datang. telah datang, betul. Telah datang. Jika kalau telah datang pertolongan. Boleh Telah jadi datang. nanti kalau ditamis 3 ya, ja'a ini adalah fiil yang tidak membutuhkan maf'ul. Jadi kalau terjemahnya boleh iza ja'a apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu boleh. Nah, nanti belajar bahwa enggak semua fiil itu membutuhkan maf'ul. Ya. Kan kita di tamis 2 pokoknya ada fiil, fa'il, maf'ul, fiil, fa'il, maf'ul. Ya. Ya. Nanti di tamis 3 ada fiil-fiil yang tidak membutuhkan maf'ul. Ya, fiil-fiil yang tidak membutuhkan maf'ul itu namanya fiil apa? Fiil lazim. Kalau muta'addi berarti membutuhkan maf'ul. Nah, itu kedepannya seperti itu. Jadi kita belajarnya itu nanti kedepannya ke sana. Supaya ada gambaran tamis 3 itu apa sih? Gitu kan. Ya. Seperti itu. Jadi kalau di tamis 3 harus lebih serius belajarnya. Jangan nyantai. Ya. Walaupun di tamis 3 level 1 itu baru lagu-lagu ya. Tapi lagu-lagu itu harus paham sih sebenarnya. Iya. Nah, contoh yang di sini. Ini bacanya kod apa kul ya? Kod itu ya. Salam. Nah, saya ini kira-kira ada berapa nih? Ada berapa sampai sini nih? Ada berapa kotak? 1, 2, 1, 5, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Jaat. Kenapa jaat? Kayak di sini ada tak marbuto. Berarti ini harus jaat. Berarti Jaat sama kum nggak dipisah. Itu aman disatukan oh saja. iya jaat kum. Iya ya Allah. Mantap. Pinter itu. Jadi 7 ya. Ya. Berarti ini kode ya. Saya bacanya kok kayak kul. Dia kurang miring dia. Iya. Terlalu tinggi. Panjangan dikit Ustaz. Terlalu panjang itunya. Ini gara-gara ditarik sama saya ininya slide-nya. Jadi terlalu kurus dia. Sekarang kita pecah dulu ya. Ini bacanya robikum robakum. Ini dulu nih. Min robikum. Nah, berarti ini satu frase. Ya. Ini namanya isyarah. Nah, ini berarti musyar ilehnya. Ya. Yang namanya isyarah musyar ileh, tunjuk dan kata yang ditunjuk. Ada kata tunjuk dan ditunjuk, bisa jadi ini mubtadanya, bisa jadi ini khobarnya. Gitu kan? Itu adalah unta betina dari Allah, gitu loh. Ya kan? Karena di sininya kan al-marifat kan, nakotun. Ya. Kalau Allahinya saya hapus nih. Berarti aslinya dia adalah nakotun kan? Nakotun. Ya kan? Ya. Iya. Berarti ini kata tunjuk, ini yang ditunjuk. Berarti ini mubtada nih khobar, gitu. Sampai sini paham ya? Jadi ini yang ditunjuk, ini kata tunjuk, ini yang ditunjuk. Ini dia menjadi mubtada. Belum, ini menjadi khobarnya. Kan yang dinamakan mubtada. Mubtada itu adalah ibtida. Apa? Mubtada itu adalah? Ibtida. Ya, ibtida itu adalah permulaan. Oh. Permulaan yang mau dibahas tuh apa? Misalnya bahas di bu'al, misalnya Amir. Tiba-tiba kita ngomong Amir sama orang, kira-kira paham nggak? Enggak. Berarti si Amir harus dikasih berita, harus dikasih khobar. Misalnya Amir kenapa? Tiba-tiba saya ngomong nih ke keluarga saya, Amir,
Bingung kan orang-orang, Amir kenapa? Oh, Amir maridun. Oh, Amir sakit. Berarti maridunnya khobar bukan? Khobar. Khobar. Khobar tuh berarti mengkhobarkan, ngasih tahu. Amir. Berarti kan kalau hazihi itu, tiba-tiba ibu bicara ke orang itu kenapa? Itu siapa? Gak dilanjutin. Itu apa? Ya. Oh, itu nakotun, itu unta. Nah, berhubung itu untanya dari Allah, namanya unta dari Allah. Berarti hazihi nakotullahi. Jadi yang tadinya kita curiga, berarti di sini adalah mudhof ilahi. Di sininya nakotu. Nggak boleh nakota. Kenapa nggak boleh nakota? Coba. Karena Karena khobar. isim. Khobar kan Nggak ada gara-garanya juga kan? Tidak ada gara-gara. gak ada gara-gara. Nggak ada gara-gara yang menyebabkan dia menjadi nasab. Nggak ada. Ya. Hadihi nakotullahi. Nah, nanti yang ini kan mubtada nih. Saya bahasnya kok dari belakang ya. Ya biarin lah. Suka-suka saja. Ya. Ini hadihi nakotullahi gitu kan. Nah, ini hazihi ini buat mu'annas. Jadi nakotun kan mu'annas kan? Ya. Nah, berarti ini sama nih. Kalau di sininya mu'annas, di sininya mu'annas. Kalau di sininya haza, di sininya harusnya muzakkar. Antara mubtada sama khobar itu sama. Coba tadi saya bilang Amir atau Hasan maridun. Tapi kalau Fatimatu itu maridun atau maridotun. Maridotun. Nggak boleh maridun. Maridotun. Jadi harus sama ya. Fatimah maridotun. Amir maridun. Hadihi nafakotun misalnya. Itu adalah onta betina. Tuh. Nah, berhubung namanya nakotullahi itu adalah unta betina dari Allah. Bukannya unta betina Allah ya. Unta betina yang dari Allah. Maksudnya untanya itu diberikan oleh Allah. Kan tiba-tiba dari batu tuh muncul unta kan? Iya. Seperti itu. Sampai sini sudah paham isyarah musyar ilaih? Saya ulang ya. Hadihi kata tunjuk. Nakotullahinya adalah yang ditunjuk. Kata tunjuk yang ditunjuk bisa menjadi mubtada dan juga khobar. Nah, contohnya di sini itu adalah unta betina Allah. Unta betina dari Allah berarti hadihinya adalah mubtada. Nakotullahinya itu adalah khobar. Khobarnya berbentuk apa? Mudhof Nah, kenapa dia nggak bisa menjadi nakota? Karena khobar. Karena nggak ada gara-gara. Nggak ada penyebabnya. Iya, nggak ada gara-gara. Kalau di sini saya kasih min, kira-kira menjadi min nakoti atau min nakotu? Kalau di sininya ada min. Min nakoti. Nah, min nakoti, betul. Berarti harus sudah saling curiga ya sama isim-isim, sama huruf yang menyebabkan si isim-isim itu berubah. Nggak apa-apa kita curigaan sama isim. Iya. Jangan curigaan ke suami. Isim boleh ya. Isim boleh ya. Oke, sekarang kita lihat kode ja'atkum bayinatan. Cocoknya bayinatan ini teh. Bayinatun ya. Kalau bayinatan berarti dia maf'ul dong. Ya Iya. kan? Kali bayinatun di sini berarti dia fa'il. Kan di sini ini kan ada apa namanya? Ada fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il apa ini? Mu'annas kan? Mu'annas ya. Berarti ini bayinatun. Jadi fa'il apabila mu'anats.
Nah, sungguh telah datang kepada kalian bayinatun, satu bukti, ya kan? Berarti Iya. berarti Jelas. teman-teman tuh nggak usah bingung, ini kira-kira fiil atau fa'il ya? Ini kira-kira fa'il atau maf'ul ya? Atau maf'ul. Ya kan? Fa'il. Dilihat aja, Bisa. ini cocok nih. Ini cocok kan? Ya. Fa'il. Ini Iya. mau Anas, nih mau Anas. Bukan. Terus dari segi arti, Ibu ngertiin dulu. Sungguh telah datang satu bukti yang nyata, atau sungguh bukti nyata dari Tuhan kalian itu telah datang kepada kalian. Ya, boleh mengartikannya dari ja'atsnya dulu karena dia fiil yang tidak membutuhkan maf'ul. Ya, dari mana sih Bu taunya? Nanti belajarnya ya. Itu yang contoh-contoh fiil tidak membutuhkan maf'ul itu berdiri, sedih, menangis, tertawa. Kira-kira butuh maf'ul nggak? Enggak. Saya sedih. Udah sedih mah orang udah tahu sedih, nggak usah pakai maf'ul. Iya. Ya Terus kan? saya yang sedih. Terus saya bergembira. Saya kalau bergembira nggak butuh maf'ul kan? Beda. Oh iya. Bergembira itu fiil, sedih itu fiil. Berbuat baik Hasan itu tetap aja itu fiil kan, tapi dia nggak butuh maf'ul. Nah itu. Demikian juga dengan ja'a, doroba. Ya, itu pelajarannya nanti di Hatamis 3 dibahasnya seperti itu ya. Iya. Ya, makanya di sini itu belum tentu maf'ul. Nah, seperti itu. Nah, seperti misalnya min robikum di dalam Tamyiz 3, min robikum itu adalah maf'ul, tapi di Tamyiz 3 itu bukan, ya. Oh gitu ya. Ya, itu yang akan dibahas ya, Iya. bahwa kalau di Tamyiz 2 itu adalah kan pertengahan. Yang Iya. penting Tamyiz 2 itu tahu bahwa fi'il, fa'il, maf'ul. Maf'ul, maf'ul, ma'uf Iya. sampai panjang. Itu sebenarnya bukan. Iya. Oh. Iya. Betul. Hobar, hobar, hobar. Hobar. Gitu ya. Iya. Maf'ul itu adalah objek yang terkenal langsung. Ibu misalnya Budi bermain bola. Kira-kira si bolanya adalah objek kan? Iya. Iya. Iya, si objeknya itu kan langsung dimainkan oleh si Budi kan? Dimainkan sedih. Nah, nanti min robikum ini bukan maf'ul di Tamyiz 3 ya. Yang namanya bayinatul kalam, BK. Penjelas. Nanti kan ada, nanti BK itu macam-macam dibelah lagi. Nanti makanya ada lagu yang pertama, tarkib kalam ada dua. Nah ini yang namanya kita belajar mentarkib, menyusun. Nah, tarkib kalam ada dua, macam tarkib ada dua, tarkib kalam, tarkib lafzi, tarkib. Nah seperti itu, jadi susunan-susunan gitu. Jadi kita membelah-belah ya. Ini namanya bukan maf'ul ya. Oh, jadi bayinat apa tadi? Bayinatul kalam. Bayinatul kalam, BK. Jadi kalimat penjelas. Kalam itu kan kalimat kan? Iya. Bayinatun kan bana yakinu Penjelasan. artinya menjelaskan, gitu kan? Iya. Ya, BK-nya itu nanti dibelah-belah lagi. BK-nya berbentuk apa? Ada tamis, ada badal, ada hal. Oh, panjang. Makanya belajar di Tamyiz 3 itu lagunya ada 30. Waduh, itu harus apa? Tamyiz 2 itu cuma belasan kan, paling 12 ya. Tapi Tamyiz 3 adalah 30. 30 harus apa ya sudah? Harus dong. Harus hafal. Tamyiz 3 berapa level, Ustazah? 3. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Semangat Ibu-Ibu. Ya, makanya kebanyakan kan orang gini, saya lulus Tamyiz 3 tapi karena merasanya kayaknya saya nggak bisa apa-apa ya. Apalagi saya. Itu mah Apa-apa gimana Ustaz? kan contoh seperti itu ya. Sekarang mausuf sifat
Kita belajar kan udah tahu kan kalau lagu-lagu mausuf sifat ya. Nah, kita langsung ke ini aja. Ini contoh mausuf sifat. Sirotun mustaqimun. Nah, sirotun adalah jalan, mustaqimun yang lurus. Nah, pada waktu di tamyiz 2, yang namanya ada al sama al itu pasti disebutnya mausuf sifat. Betul ya? Ya. Nah, itu sebenarnya kadang-kadang seperti Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu bukan mausuf dan sifatnya bukan. Itu sifat dan sifat sebenarnya. Nah, ya kan sifat Allah yang Rahman dan Rahim kan. Iya. Ya dia bukan mausuf dan sifatnya bukan. Tapi kalau ini contoh mausuf sifat yaitu jalan yang lurus. Cocok kan pakai kata yang. Iya. Sirotun jalan, mustaqimun yang lurus. Oh, itu lagi ya. Misalnya Budi yang ganteng, Budi yang kaya, Budi yang soleh. Kan si Budi mah banyak misalnya. Gitu ya. Misalnya Muhammadun. Muhammadunnya apa? Yang apa nih? Muhammad yang apa? Muhammadun al-jamilu gitu. Berarti Muhammad yang ganteng. Itu harus pakai al karena Muhammadunnya itu nakiro atau al-marifat. Al-marifat. Berarti si sifatnya harus pakai al. Muhammadun al-jamilu. Paham? Kalau misalnya Muhammadun jamilun itu mubtada khobar. Kan jamilun. Kan di sininya Muhammadun. Di situnya Jamilun. Ya kan? Dia nggak bisa disebut di situ Muhammad yang ganteng, nggak bisa. Dia bukan mensifati karena Jamilunnya itu nakiroh. Nakiroh kan? Nakiro ya. Nah, berarti beda kan antara di sininya Muhammadun al-Jamilu, di sininya Muhammadun Jamilun, itu beda. Di tamyiz 2 kita tuh masih nggak merhatiin. Iya. Taunya ya. Nah, itu ya. Jadi kalau memang sifat itu harus ngikutin mausufnya. Kalau Muhammadun, dia walaupun dia pakai tanwin, tapi dia adalah al-ma'rifat. Betul kan? Nah, berarti sifatnya harus pakai al lagi. Muhammadun, misalnya al-goniyu yang orang kaya. Muhammadun al-goniyu. Berarti harus pakai al. Muhammad yang kaya. Kalau Muhammadun goniyun, Yun. Muhammad adalah orang yang kaya. Yang kaya. Oh, ya Ya beda kan? ya. Beda ya, mubtada dan khobar. Tapi kalau Muhammadun al-goniyu, berarti dia mausuf sifat baru berupa frase. Baru berupa frase loh, belum bisa menjadi Bukan kalimat. kalimat ya Ustaz. Kan Muhammad yang kaya. Muhammad yang kaya kenapa? Di rumah sakit itu misalnya. Ya kan? Misal ya, Muhammad yang kaya. Iya, kenapa itu baru frase loh, baru frase. Jadi Muhammadnya ada beberapa gitu ya. Jadi kan misalnya di dalam satu komplek perumahan ada nama beberapa Agus. Banyak kan nama Agus? Banyak. Nah, ceritanya Pak Agus yang orang kaya. baru Agus Algoniu gitu ya. Ya, Agus Goni itu kenapa? Iya, kenapa? Kasih khobar, ya kan? Dikasih khobar misalnya. Oh, dia lagi sakit. Nah, baru si khobarnya itu si sakitnya itu. Tapi kalau di situnya Agus Goniun, nah itu udah khobar, mubtada khobar. Agus adalah seorang yang kaya. Nah, adalah ya. adalah seorang yang kaya. Tadi yang pakai yang al sama al. Kalau ini kan un sama un kan? Iya. Karena sirotun, jalan yang mustaqimun, yang lurus. Karena ada jalan loh yang nggak lurus. Jalan yang yang ada di Al-Fatihah kan? Di wajah. Nah, ya. Oke, kita lihat contoh ya.
Contoh di sini sirotin mustaqimin, gitu kan. Oke, kita kita pecah dulu. Di sini ada berapa kotak? Satu, Satu mustaqim. Satu, Yang mana? tiga, dua, lima, Tiga, empat, lima. Lima. nah, Lima, nih enam, jadi Oh, lima. tujuh, Maisa'u. 9. Mayasya itu enggak ini. Mayyasha'u, Mayasya. oh man yasya ya, oke. Ya, musul silah. Isyarah masuk isyarah. Ya. Ini nanti di tamis 3, ya. Ini kalau untuk pemula nih dipecah-pecah dulu. Ya, dipecah-pecah dulu. Sekarang kita bicara secara tamis 2 dulu. Secara tamis 2 dulu, ya. Apa tuh? Ini adalah ila sirotin mustaqimin. Karena sirotin gara-gara ada ila ya, betul? Iya. Ya, Kalau misalnya ilanya saya hapus. sirotum, Berarti sirotun. sirotun, sirotun sirotan. sirotun, Sirotun mustaqimun. Oh, mustaqimun. ya kan? Jadi in atau un atau an tergantung si gara-gara. Darat. Si gara-garanya dari siapa. Nah, sampai sini sudah paham ya. Jadi kita tuh harus curiga si gara-gara ini menyebabkan isim-isim setelahnya menjadi majrur, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini kita belajar man yasya'u. Man ini kira-kira man ini apa ini? Mausul silah. Mausul. Jangan bilang mausuf ya, beda loh. Mausul. Ini mausul. Pakai Ya, L. ini mausul. Mausul itu huruf berapa? 21? 21 ya. Nah, mausul silah. Mausul ini silahnya. Ini mausul, ini silahnya. Ya. Iya. Ya, sekarang kita lihat ini aja dulu ya, jangan lihat yang lain lah. Mata kita fokus di sini. Ini man, ya. Ini mausul bentuknya man. Di sini yasya'u. Berarti man ini adalah mufrad kan, tunggal kan, ya kan? Beda kalau alazina, dia di sini biasanya nggak pakai yasya'u. Biasanya dia domirnya hum. Betul? Alazina kafaru, alazina itu kan berarti kan orang-orang yang kan banyakan kan? Iya. Berarti kafaru berarti kan domirnya hum kan? Mereka kafir. Ya, mereka yang kafir ya. Di terjemahan yang secara bahasa Indonesianya tuh ternyata pakai yang. Nah, man yasya'u di sininya adalah tunggal, maka di sininya yasya'u berarti tunggal lagi. Ini kan domirnya huwa kan? Iya. Iya, berarti ini juga harus, karena ini adalah muzakkar, maka dia pakainya yasya'u. Kalau memangnya di sininya pakainya mu'annas, di sininya tasya'u. Kan gitu? Iya, tasya'u. Betul ya? Iya. Sekarang contoh dari sini, kan kita nih belum, ini namanya frase kan? Ini namanya frase yang berbentuk mausul Silah. Nah, kita kan belum tahu ini frase ini kedudukannya apakah dia rofa ataukah dia nasab ataukah majrur, ya kan? Ya. Nah, kalau ini frase ini udah ketahuan frase ini kedudukannya adalah majrur gara-gara si ini. Ada ilah. Ya. Tapi ini kita nggak kelihatan karena dia man. Ini frase berbentuk apa? Nah, sekarang gini. Ya, anggap ini nggak ada. Anggap. Ini nggak ada. Berarti dia sejatinya dia ini rofa atau nasab?
Rofa. Rofa. Sejatinya kan dia nggak ada gara-gara kan? Nggak ada Nggak ada gara-gara, berarti dia adalah rofa. Yasya'u berarti jumlah fi'liyah, fi'il madi, domir huwa, dua. ya kan? Nah, Fi'il rof mudhari. silah, ini bukan mudorek, Tin. Madi. Sya'a ya, dari sa'a ya. Man yasya, oh ya, fi'il mudorek, Mudhari. mudorek. Aduh, Mudhari. saya jadi man yasya, ya. Jadi ini fi'il mudorek, ya. Berarti domirnya huwa, ya kan? Nah, berarti ini kan kita belum tahu kedudukannya apa. Nah, kalau ini kita hapus, berarti otomatis dia kedudukannya adalah Rofa. rofa. Betul? Rofa ya. Nah, Tulisan. berarti sebenarnya si jumlah filia itu ngikutin si ini, si man. Kan tadi dibilang katanya mannya rofa, ya kan? Kan al aslu fil irobi rof'un. Nah, berarti si Silah fiil menjadi itu mansub. ngikutin si man. Betul ya? Iya. Nah, sekarang yang ininya, yahdinya kita tampilkan lagi. Nah, yahdi ini jumlah fi'liyah, fi'il mudhari, ya, domirnya huwa. Berarti yahdi ini fa'ilnya huwa. Ya kan? Ya. Dia memberi petunjuk dia siapa? Allah kan? Allah. Betul? Ya. Jangan nyari-nyari fa'il. Kan jumlah fi'liyah, fi'il mudhari, domirnya huwa. Maka setelahnya menjadi fa'il apabila zakar. Nanti nyari lagi yahdi mayasya'u. Wah, ini katanya fa'il nih. Orang yang berkehendak memberi petunjuk. Kira-kira orang yang berkehendak memberi petunjuk atau Allah memberi petunjuk? Allah. Allah. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Berarti di sini adalah fi'il dan fa'il. Berarti fa'ilnya adalah domir Huwa. Kira-kira Allah memberi petunjuk atau dia memberi petunjuk butuh maf'ul nggak? Butuh. Butuh, ini namanya maf'ul. Maf'ul itu irobnya selalu apa? nasab. Nasob. Tapi nasobnya nggak kelihatan. Ini kedudukannya adalah maf'ul. Secara kedudukan dia itu adalah nasob. Man yasya'u. Tadi kan saya bilang kalau ini dihapus dia kedudukannya rofa. Berhubung dia adalah maf'ul, maka dia adalah nasob. Man yasya'u menjadi maf'ul berupa mausul silah. Kan dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Betul? Betul. Nggak bisa, Bu. Saya pengennya nih yasya'a. Kan nasob. Coba gimana? Apa kata jawabannya? Katanya nasob. Masa di sini yasya'u? Harusnya yasya'a dong. Ada nggak ya orang yang nanya gitu? Ada aja. Ada. Saya. Ya kan? Yasya itu apa fiil mudhari itu kalau nggak ada gara-garanya nggak akan bisa. Nggak akan jadi nasab. Nggak akan jadi nasob. Dia nasob itu gara-garanya ada huruf 8. Ya kan? Kalau ada an dan saudara-saudaranya, dia tetap aja yasya'u kembali gitu loh. Dia secara kedudukan itu maf'ul. Irobnya Selalu nasob. Cuma si nasobnya itu nggak kelihatan gitu. Kalau di sini saya gantinya di sininya misalnya isim, ya misalnya Yahdi memberi petunjuk kepada si Rotan. Berarti misalnya ini saya hapus ya. Ini saya hapus ya. Contoh ya. Saya hapus ya. Kira-kira ini si Rotan apa si Rotin? Sirotan. Mustaqiman itu nulisnya harus ada alifnya. Nah, ini maf'ul kelihatan kan nasobnya kan? Iya. Kelihatan kan? Sudah kelihatan ya. Siroton. Kalau ini nggak kelihatan.
Sampai sini paham ya? Dia menjadi sirotan, sirotin, sirotun gara-gara. Kalau ini gara-gara kedudukan, ya kan? Udah bisa mulai mencerna nggak? Jadi Ya. nomor satu itu apa namanya? Maf'ul irobnya nasob yang tidak kelihatan cukup begitu ya saja jawabannya. Kenapa? Gimana? Maf'ul mayyasha'u termasuk menjadi maf'ul berupa Kunci di truknya aja. sila irobnya nasob. Udah gitu aja, Bu. Pokoknya jadi maf'ul berupa isyarah musyarilah. Udah. Iyalah, Isyarah musyarilah berarti mausul silah. Nggak usah dipanjangin belum lagi. tentu. Nggak usah. Irobnya nggak usah. Nggak usah. Sekarang aja. Sebenarnya kalau ditamis itu mudah banget, Bu. Iya. Dia nggak usah dijentrek, nggak usah di apa. Ya di Kalau di dua harus ya. Iya, kalau di tetangga sebelah mah harus. Iya. Ya, belajar di tetangga sebelah sama belajar di sini lebih simpel. Man yasya menjadi maf'ul berupa si be jumlah mausul silah. Irob silah mengikuti mausul, betul kan? Betul. Nah, silah ini mengikuti mausul yang simannya itu loh maf'ul, simannya itu nasob, maka si yasya'unya ikut si nasob. Ikuti ini. Nah, itu yang dinamakan irob silah mengikuti. Oh iya. So dia Iya, bisa menjadi rofa, bisa menjadi nasob, bisa menjadi apa gara-gara kedudukan. Ya kan? Kita lanjut soal lain lagi ya. Nanti terlalu sampai sini paham ya? Ya. Paham nggak paham? Pahamin. Paham. Kebanyakan takut kebanyakan takut muntah. Ini kan saya ngambilnya kan dari contoh-contoh yang ada di apa? Yang ada di kuis kan. Nah, sekarang kita otomatis sekarang kita ini nih, kita belajar mausul sifat ya, yang masih krusial. Ini anggap nggak ada dulu lah. Ya. Kita lihat ini. Ini namanya mausul sih. Sifat. Ada al. Ya. Ini sebenarnya bukan mausul sifat, Bun. Ini dua sifat. Ini sifat maha pengampun dan ini sifat maha Nah, kalau yang tadi apa sirotun mustaqimun pakai kata yang, tapi kalau ini nggak bisa pakai kata yang maha pengampun dan yang maha dan pengas. Ya gitu. Jadi jangan. Jadi ini sebenarnya bukan mausuf, ini sifat dan sifat. Kan sifat Allah kan dua-duanya kan? Iya. Ya, tapi karena kita waktu itu belajarnya baru pertengahan tamis 2. Pokoknya ada al-ma'al, sikat aja itu katanya mausuf sifat. Al-ma'rifat. Padahal enggak. Tapi kan nanti kalau terlalu dijelasin nanti bakal bikin pusing sendiri. Yang penting nanti kalau udah praktek kali itu saya. Nah, pada waktu praktek nanti terjemah itu nanti kita kan innaka anta boros banget sih nih katanya udah ada inna kak ditambah anta. Nah, itu namanya belajarnya nanti di tamis 3. Ini yang namanya taukid. Penegasan. Udah ada kak, ada anta lagi. Kayaknya boros banget ya. Kamu lagi. Iya. Ya kan, kalau yang nggak paham, ngapain sih? Udah ada kak, pakai anta. Iya. Nah, itu yang namanya taukid. Nanti dibahasnya di tamis 3. Oh gitu ya, besok ya. Berarti ini bocoran. Spill dikit-dikit. Spill dikit ya. Jadi udah tahu lah bocorannya kayak gitu ternyata. Nah, seperti itu ya.
ternyata itu bukan mausuf sifat ya, atau abu arfin teh. At-Tawwabu Ar-Rahimu, Iya. yang maha pengasih dan lagi maha ya kan? Innaka Iya. angka, cara terjemahnya sesungguhnya engkaulah yang maha Engkau penerima tobat dan maha penerima penyayang. tobat dan maha penyayang. Iya. Dia pakailah gara-gara dia di sini udah al-marifat ini sebenarnya al-marifat nih al-marifat. Ini kan anta kan berarti kan apa? Domir kan? Iya. Marifat. Al-marifat gitu. Makanya juga nanti perhatikan di terjemahan Al-Qur'an biasanya ada kata pakailah innaka anta atau abu. Kan nggak mungkin diterjemahnya gini, sesungguhnya engkau atau kamu. Enggak kan diterjemahkan? Penerima. Iya. Enggak. Satu aja. Sesungguhnya engkaulah yang maha penerima tobat dan maha penyayang. Nah, waktu alaina innaka angkat. Oke, sampai sini bahwa pelajaran maksud sifatnya udah di sini ya. Sekarang kita lihat di sini. Ini mana nih as-sami'u al-alimu itu merupakan maksud sifat atau sifat sama sifat? Sifat sama sifat, ya, sifat sama sifat. As-sami'u yang maha pendengar dan alimu maha mengetahui. Ini juga sama nih yang tadi saya bilang taukid. Ya kan, kayaknya boros banget sih udah ninaka anta. Ya, itu bukan boros. Itu Allah menegaskan. Ya. Kalau Allah menegaskan itu benar-benar bahwa sesungguhnya engkaulah. Ya memang sungguh Allah itu maha mendengar gitu. Kita nggak usah ngomong, Allah juga udah tahu. Betul kan Bu? Pernah kan? Iya. Itu namanya cukup ngerentek di dalam hati aja Allah tahu. Nggak usah berucap. Ini pelajaran mausuf sifat. Nah, Rabbana taqabbal minna. Nah, ini Rabbana. Kenapa sih di sininya Robba? Ada yang tahu nggak kenapa ini Robba ya? Oh iya. Kenapa nggak Robu? Ini fiil apa isim sih? Bukan itu. Ya. Isim ya. Ini namanya mudhof ilaih kan? Iya. Ya kan? Ini sebenarnya ada ya di sini yang dihapus. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Berarti kan ya-nya kan ya mudhof ilaih kan? Ya nasoba itu. Ya nasoba. Ini ya-nya dihapus. Jadi terjemahnya wahai, kalau diterjemah di Al-Qur'annya wahai Tuhan kami. Ya kan? Kok ada wahai? Padahal nggak ada ya-nya. Ya-nya dihapus. Makanya di sininya roba, nggak mungkin robu. Jadi disembunyikan ya. Disembunyikan, betul. Jadi udah paham ya, tiba-tiba kenapa roba ya? Kenapa nggak robu? Katanya Bu saja al-aslu fi robi rofun. Kok ini tiba-tiba roba ya? Gitu ya. Iya, rahasianya. Ada ya yang disembunyikan. Ya, ada yang disembunyikan ya. Oke, kalau ini udah kan udah paham kan bahwa ini jumlah apa sih innaka angta jumlah fi lihat apa mubtadaiyah? Mubtadaiyah ya. Iya. Jumlah mubtadaiyah bukan pilihan. Ini juga jumlah mubtada. Mubtadanya yang mana ini mubtadanya? Ini mubtada ya. Innanya kan ini apa ini? MK, betul. Berarti K ini nasab apa rofa ini? Nasab. Mubtadaan. Ini nasabnya nggak kelihatan karena dia berbentuk domir. Mubtadanya nasab. Innaka anta sami'u, makanya di sini asami'u, nggak mungkin asami'a. Kan inna nasoba rofahu. Ya kan? Kalau sininya saya ganti kana. Nih, saya ganti kana. Kana anta
Coba. Asami'u apa sami'a? Sami'a. Asami'u apa sami'a? Sami'a. Sami'a. Karena anta asami'al al-alima. Kan gitu ya? Iya. Kalau ada kana. Karena anta adalah engkau as-sami'a al-alima gitu ya. Antanya rofa gitu ya. Antanya rofa, betul. Antanya rofa, ininya nasob. Masuk. Iya. Antanya itu khobar berarti ya Ustazah? Antanya khobar. Khobar Nggak ya. ada dong, Cin. Kanya mubtada, Bukan, anta khobar. Kan contohnya tadi disebutnya kalau ada kana. Kalau ada kana. Karena ya Nah, antanya adalah engkau. Ya kan? Mana Oh ya. Adalah engkau maha yang maha asami'a al-ali. Nah, Ininya mubtadanya kan kana rofa'u masuk. khobar. nasoba. Ya. Ini Kalau mah innaka anta berarti kanya itu mubtada, antanya khobar. Coba. enggak, makanya saya Enggak. bilang tadi. Jadi Kalau innaka anta itu Ini nanti namanya BK bayanatul kalam yang nanti akan diwakili tamyiz 3 yang namanya tadi taukid. kalau tamyiz 2 dianggap khobar ya Ustazah? Nggak bisa juga sih. Kalau Oh, nggak bisa. tergantung dari mana ya. Mubtada gitu. Mubtada juga. Makanya ini nggak dibahas di tamyiz 2. Oh ya nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada soalnya kan? Iya sih. Nggak ada. Jadi ini namanya BK nanti di tamyiz 3 yang namanya taukid ya. Bayanatul kalamnya berbentuk taukid. Kan bayanatul kalam nanti banyak-banyak ya. Makanya pas lagunya kenapa ya banyak gini-gini ya kok ini. Nah itu nanti harus dari soalnya tuh harus dipahami banget gitu. Kalau enggak nanti bertumpuk lagi sama soal lagi, bertumpuk lagi gitu loh. Ini bukan nakut-nakutin ya. semangat. Ini apa namanya? Pensiunan. Bukan nakut-nakutin. Tantangannya. Tantangan ya. Isim Ghairul Munsharif udah pada hafal kan lagunya, nggak usah nyanyi lah ya. Lagunya hafal. Cuma kadang-kadang pada waktu itu ya nggak itunya ya. Nggak ngehnya ya. Iya. Ditelan mentah-mentah. Telan mentah-mentah nih contoh ya. Kalau udah dikasih soal nggak ngeh. Iya. Kalau lagunya hafal. Nah contoh misalnya nih ya nama kota atau yang tidak berawal nama kata. Dia nggak mungkin makata itu bukan dalam artian di sininya makata ya. Kalau nggak ada gara-gara dia tetap aja dia makatu gitu. Dia tetap aja makatu, nggak boleh makata kalau nggak ada gara-gara. Ini masalahnya kayak kemarin tuh pada waktu ujian. Kalau nggak ada gara, Ibrahimu nggak boleh Ibrahima. Iya bingung. Iya kan? Dia tetap aja makatu karena kalau di sininya kalau ada min, dia min makata, nggak boleh min makati. Contoh nama asing. Fir'auna itu nama asing ya. Kalau misalnya dia di sininya ada min Fir'auna, walaupun dia rofa, Fir'aunu atau Fir'auna? Fir'auna. Rofa. Rofa ya Fir'aunu. Nah, Fir'aunu. Kalau dia rofa itu Fir'aunu, nggak ada Fir'auna. Kan al-aslu fil i'rabi Kalau Ibrahimu atau Ibrahima kalau dia rofa? Ibrahimu. Waktu ujian kemarin parah sih. Ibrahimu. Betul saja. Yang mendirikan yang mendirikan Al-Baiti itu Ibrahima. Fondasi. Ibrahima. Dari mana Ibrahima? Itu kan si fa'il. Fa'il. Ya betul. Yang Ghairul Munsharif itu fathah doang. Ya enggak lah. Kan al-aslu fil i'rabi raf'un ya, makanya harus dipahamkan. Dia itu i'rabnya tidak boleh
Tanwin. Kasroh. Iya, makanya dia nggak boleh tanwin. Kalau dia majrur harus dengan fathah. Ya, Bani. Itu mah boleh. Domah ya boleh, harus wajib boleh. Makanya kemarin mikirnya tuh nggak boleh domah. Ya, siapa yang bilang? Yang tidak boleh itu tanwin. Dia nggak boleh di sininya makat. Nggak boleh tulis Tanwin dan makatun. kasroh ya. Dia makatu aja nih, ya. Ada nggak orang nulis Fatimatun? Nggak ada kan? Fatimatun, nggak boleh Fatimatun. Karena dia masuk ke nama perempuan. Ini Khadijatu, nggak boleh Khadijatun. Khadijatu. Sekarang contohnya ya. Wahai Ummu Khadijah. Wahai Umma, ceritanya wahai Umma Khadijah atau wahai Umma Khadijah? Ya, Umma. ya. Umma Khadijata, Umma Khadijati. Ya. Khadijati. Umma Khadijata dong. Bukan mudah-mudah Irobnya tidak boleh. Tidak boleh. Oh iya, nggak boleh. Ini tidak boleh kasroh. Oh, deh, Berarti ya Umma Khadijata ya. Nggak boleh ya Umma Khadijati, nggak boleh. Karena dia adalah isim goiru. Coba kalau saya bilang wahai bapaknya Bakar. Ya Aba apa ya Abu? Ya Aba. Aba Bakrin ya Aba Bakrin. Bakrin itu boleh nerima tanwin. Kan nama orang Arab. Abu Bakar kan Abu Bakar. Bukan nama asing. Abu Bakar bapaknya si Bakar. Itu namanya. Bapaknya si Bakar. Nama aslinya dia siapa tahu namanya bukan Abu Bakar, namanya misalnya Faisal. Tapi gara-gara anaknya si namanya si Bakar, berarti dipanggilnya si Abu Bakar. Bapaknya si Bakar. Gitu loh. Nama aslinya bukan Abu. Bukan ya. Itu kan kalau orang Arab manggilnya Abu Bakar, berarti bapaknya si Bakar. Ya. Kunyahnya. Nah, seperti itu ya. Misalnya wahai bapaknya Muhammad, ya Abu Muhammadin Muhammadan. Muhammadin. Muhammad bukan orang asing. Kan Muhammadin nerima tanwin. Iya. Tanwin berarti dia adalah bukan nama asing dan juga bukan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif kan nggak boleh dengan tanwin. Ya kan? Iya. Jangan yang nama Arab asli apa aja ya Ustaz? Paling ngantem. Iya, nama Arab asli itu sebenarnya banyak. Cuma yang ada di sini di Al-Qur'an ya, itu biasanya nama-nama tuh kebanyakan nama asing. Ya misalnya Adam. Adam tuh nama asing, bukan. Orang pertama kali yang diciptakan kok dia itu bukan nama asing tapi berawalan Hamzah. Hamzah kan? Kan depannya Hamzah Adam. Hamzah kan? Kalau Ibrahimu itu nama asing karena nih dia sebenarnya bukan asli orang Arab. Yusufa juga bukan. Bukan orang Arab. Ismail masuk asing kan? Masuk asing, bukan masuk nama asing. Nama orang Arab tuh biasanya tuh cuma 3 digit, 3 huruf hijaiyah. 3 salah. Misalnya Zaidun, misalnya Laila, misalnya Muhammadun, misalnya Bakrun, misalnya adalah nama-nama. Biasanya kalau pengen belajar itu Fatimatun juga bukan ya? Fatimatun itu nama orang Arab. Arab ya. Tapi dia perempuan. Ya. Dia nggak boleh disebut Fatimatun. Fatimatu. Nggak boleh pakai tanwin ya. Nah, ini juga imber. Jadi harus paham ya. Orang Arab asli dengan asing ya.
Apa aja Yang sih? penting gini, kalau orang Arab itu namanya biasanya 3 huruf hijaiyah. Oh, Ya, seperti Hindun. Hindun tuh nama orang Arab, tapi dia menerima tanwin. Tapi dia perempuan gitu. Hmm. Nah, ini kan ada nama berakhiran alif nun, Marwa nih, Hamzatu. Ini Hamzatu nih walaupun dia itu bukan Hamzatun ya, Hamzatu. Dia nih laki-laki. Jangan mentang-mentang ada tu-nya gini dia Amal nggak buta. perempuan. Nih Hubla nih nama perempuan nih Hubla nih. Ini nama perempuan di orang Arab ya. Di orang Arab ini nama perempuan. Ini Adenan, ini nama nih. Adenanu, Adenanu. Ya, Adenanu. Nah, ini alif nun ya kan. Kan kalau di kita namanya Adnan aja kan. iya. Ya, itu namanya Adnanu. Nah, ini nama berwazan fu'alu nih, Umaro. Umaru, aslinya Umaru, Umar. Umar nih nulisnya gini, pakai ain, bukan pakai hamzah. Umar ya. Umar. Umaru. Umaru. Ya, kalau rofa Umaru, tapi kalau memang dia majrur ya Umaro. Nah, ini Ahmadu, nggak boleh Ahmadun. Kenapa? Karena dia berwazan fiil. Kan ini wazannya fu'alu kan. Umaru, fu'alu. Ahmadu, berwazan af'ala. Ini berwazan af'ala nih. Kan ada ya. Jadi ini berwazan fiil ini juga wazan fiil. Hamidah. Fu'alu. Ini wazannya af'ala. Nah, ini masajidu. Sajadah. Masajidu, masjid-masjid. Masajidu. Masajidu mafailu. Ini jamak. Jamak dari masjid-masjid, dibacanya masajidu, nggak boleh masajidun. Tidak boleh menerima tanwin. Maka Masajidi ya nggak boleh. Masajidi ya nggak boleh. Jadi, Walaupun nggak ada alnya. Ya di depannya fi ya fi masajidu gitu. Fi masajida. Kan dirobnya tidak boleh Sajid nasab. karena sob majrur dengan fathah. Ya, majrurnya. Oh, jadi fathah ya, Ustaz. Jadi gini, irobnya majrur dengan fathah. Ya. Fi Yusufa, nggak boleh fi Yusufi, majrur. Dia majrur, fi kan gara-gara ada fi-nya dia boleh adalah kasroh. Jadi Yusufa ya. Bukan fi Yusufu ya. Majrurnya tidak boleh pakai apa kasroh nggak boleh. Majrurnya dengan fathah lah istilahnya. Paham nggak kalau majrur dengan fathah? Ya. Ya. Jadi semua itu majrur dengan fathah ya Ustaz ya? Isim Iya. ghairu munsharif itu semuanya majrur dengan fathah. Iya. Nggak boleh majrurnya dengan kasroh. Majrurnya bukan di rofa ya, tetap di rofa bukan ya? Kalau nggak ada fi-nya, kalau nggak ada gara-gara ya di rofa dong. Nah, kalau ada fi-nya, kalau majrur. Ya fathah. Fathah ya. Irobnya tidak boleh tanwin dan juga kasroh, udah aja. Maksudnya tidak boleh tanwin berarti dia majrurnya dengan fathah. Gitu. Fi Yusufa nggak boleh fi Yusufi, apalagi fi Yusufin nggak boleh. Karena tidak boleh. Dan itu fi Yusufa nggak boleh fi Yusufan nggak boleh tanwin. Walaupun nggak ada al kan dia udah al marifat. Nah seperti ini. Masajida, fi masajida di dalam masjid-masjid, bukan fi masajidan, nggak boleh fi masajida. Tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin, tidak boleh kasroh kalau dia majrur, ya kan? Walaupun rofa juga dia nggak boleh tanwin fi ini masajidun nggak boleh. Kalau di sininya ada al masajidu, nah itu al masajidu. Nah, nggak ada tanwin, nggak ada alnya pun dia masajidu, tetap aja masajidu tidak menerima tanwin. Yang dimaksud isim goiru monsorif, goiru kan tidak, monsorifun itu adalah tidak menerima tanwin, monsorifun itu tidak menerima tanwin, tidak menerima tanwin. Tidak menerima tanwin. Artinya itu.
Ghairu munsharifun. Iya, jangan mentang-mentang Ibrahimun, nggak ada Ibrahimun. Ibrahimu, Yusufu, ya rofa-nya ya. Ini Fir'aunu, Khadijatu, Ibrahimu, Yusufu, Adenanu, Depan. Hubla, nggak bisa ya Hublalu, nggak bisa ya. Ini kan ada, ini namanya Alif apa? Alif alif bengkok. Alif ya, bengkok. alif bengkok karena di sininya ada fathah. Ya namanya nih alif bengkok. Nih hamzatu. Ini ceritanya saya bicaranya rofa semua kan, cara bacanya rofa ya. Ini Umaru, Ahmadu, Masajidu, Makarimu. Makarimu. Nah, kalau misalnya dibaca nasabnya, majrurnya, makata, fi makata Fir'aun. misalnya. Min Fir'auna. Fir'auna, min Khadijata, Min Ibrahim. min Ibrahima, min Yusufa, Yusufa. gitu. Min Adenana, min Hubla, tetap nih mah Hubla, mau mau rofa, mau nasab, mau jar, dia tetap nggak sama seperti Isa. Nama Isa, nama Musa, dia kan ada alif Oh ya, bengkok gitu ya. ya. Misalnya min Hamzah ta. Data. Sampai sini paham ya? Irobnya tidak boleh tanwin dan kasroh. Iya. Itu gara-gara ujian kemarin asa banyak yang bikin polas pusing. Ibrahimah. Ibrahimah semua. Dari mana Ibrahimah ya orang dia fa'il. Aduh. Ya, kayaknya udah dulu ya, udah larut malam kita belajarnya. Nanti kita belajar lagi. Kasih banyak Terima Ustazah. kasih Ustazah. Jazakallahu Khairan, Ustazah. Berikan berbagi. Yang sabar ya Ustazah ya. Ya, Sabar ya Ustazah kalau kami nggak mudeng-mudeng. ya nggak apa-apa. Kalau nggak mudeng-mudeng itu kan berarti berproses ya. Yang parah adalah udah nggak mudeng, terus udah gitu pengennya Nggak mau belajar. keluar dari tamis. Itu kan bukan solusi ya. Ya. Solusi adalah Makanya kita bisa, tuh Ustaz. kalau nggak bisa ya Betul. kita harus bisa. Terus kita tanya, kita belajar sama aja kayaknya belajar matematika panjang kali lebar sama dengan luas. Udah diketahui luasnya, udah diketahui lebarnya, berarti tinggal dicari panjangnya, gitu kan? Berarti ya seperti itulah sama aja. Jadi yang namanya belajar irob itu belajar matematika tuh hampir sama aja. Itu kan rumus semua, ya kan? Makanya lagu-lagu di tamis itu selain dihafalkan, dipahamkan. Rumus ya. Terus kita harus curigaan sama isim. Ya, curigaan. Ya. Kita curigaan, Bu. Iya, curigaan. Ini apa nih? Ini kenapa nih begini nih? Ini kenapa begini nih? Ini kenapa dia bisa jadi begini? Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kalau buka-buka Al-Qur'an dilihat tuh, oh ini ternyata. Jangan asal baca tapi dipahami. Oh, dia tuh nasab. Oh, dia tuh maf'ul pasti. Tapi kata Bu saja ini bukan maf'ul. Nah, nanti maf'ul tuh di tamis 3 tuh banyak. Ya, maf'ul itu nanti dibagi lagi. Ada maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul li'ajli, maf'ul fi. Banyak banget. Maf'ul itu. Maf'ul itu. Untuk sekarang kita sebutnya maf'ul aja. Maf'ul aja ya, Ya, nggak usah khawatir ya. Jadi nanti belajarnya bertahap. Belajar sekarang kalau nggak salah kita belajar. Bukan. Kalau saya merasa tertantang ya, jangan istilahnya supaya yang lainnya paham. Sepaham-pahamnya, jangan sampai hanya bisa. Jangan bilang lemot, Bu. Itu nanti ucapan adalah doa, nggak boleh. Gitu ya. Nggak boleh. Kita nggak boleh underestimate. Nggak boleh underestimate ke diri sendiri, nggak boleh. Ya. Selalu bilang bahwa kita bisa, kita tertantang. Karena sebenarnya mengajarkan Al-Quran adalah Allah. Yakin, ya kan? Kita kan ini hanya meniti di jalannya. Kalau kita meniti di jalannya, insya Allah Allah akan membukakan jalan bagi siapa yang bersungguh-sungguh.
Amin. Nah, ya. Kecil bisa, apalagi yang pernah kecil, Bu. Iya, Bisa, ya. masih bisa Anak gitu kecil ya. aja bisa, apalagi yang pernah kecil. Yang pernah Gitu. kecil. Ya, betul-betul. Gitu aja ya. Saya mohon maaf lahir batin. Segala ucapan saya kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika.